Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 dan 17 September 2020 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stand kebijakan moneter longgar yang ditempuh. Tiga, memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran giro wajib minimum rupiah sebesar 50 basis point bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor import serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dari semula 31 Desember 2020 diperpanjang menjadi sampai dengan 30 Juni 2021. Keempat, mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Kelima, melanjutkan perluasan akseptasi QR Quick Response Indonesia Standard atau KRIS dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui perpanjangan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR sebesar 0% untuk usaha mikro atau UMI yang semula dari 30 September 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2020. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Perekonomian global secara bertahap mulai membaik. Perekonomian global yang membaik mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global di semester 2 2020 yang berpotensi lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Berlanjutnya peningkatan ekspor di berbagai negara dan indeks kontainer logistik global juga mengindikasikan perbaikan aktivitas perdagangan dunia pada triwulan 3 2020. Di pasar keuangan global, ketidakpastian yang masih tinggi antara lain dipengaruhi isu geopolitik Tiongkok Amerika Serikat, Tiongkok India,
Brexit di Inggris, dan juga menurunnya atau kontraksi ekonomi di Eropa mempengaruhi pasar keuangan global dan ketidakpastiannya. Perkembangan ini berpengaruh terhadap menurunnya aliran modal ke negara berkembang, kecuali yang ke Tiongkok, dan berdampak pada berlanjutnya tekanan terhadap mata uang di berbagai negara tersebut, termasuk juga Indonesia. Sementara itu, konsumsi rumah tangga membaik secara terbatas seiring berlanjutnya stimulus fiskal seperti penyaluran bantuan sosial dan pemberian gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara atau ASN. Beberapa indikator dini menunjukkan perbaikan seperti penjualan retail, indeks kepercayaan konsumen, dan Purchasing Manufacturing Index sektor manufaktur. Secara spasial, perbaikan ekonomi tercatat di beberapa daerah luar Jawa yang memiliki ekspor komoditas. Kedepan, prospek berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik banyak dipengaruhi perkembangan mobilitas masyarakat sejalan dengan penerapan protokol COVID-19 di sejumlah daerah, kecepatan realisasi anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemajuan restrukturisasi dan penjaminan kredit, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital, khususnya untuk pemberdayaan UMKM. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan 3 2020 tetap kuat di tengah dinamika penyesuaian aliran modal asing di pasar keuangan domestik pada September 2020. Defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih rendah, didukung membaiknya ekspor di tengah lebih rendahnya impor seiring dengan belum kuatnya permintaan domestik. Neraca perdagangan pada bulan Agustus 2020 mencatat surplus, yaitu 2,33 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 3,24 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran portofolio asing di triwulan 3 2020 yang hingga akhir Agustus 2020 tercatat net inflow atau aliran masuk portofolio asing sebesar 0,13 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian mengalami net outflow atau aliran portofolio asing keluar sebesar 0,75 miliar dolar Amerika Serikat pada 2 minggu pertama September 2020 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan baik karena faktor global maupun faktor domestik. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2020 meningkat menjadi sebesar 137,0 miliar dolar Amerika Serikat, setara pembiayaan 9,4 bulan import atau 9 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, defisit transaksi berjalan untuk keseluruhan tahun 2020 diperkirakan tetap rendah, di bawah 1,5% dari PDB, sehingga terus mendukung ketahanan sektor
eksternal. Mengenai nilai tukar, dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, nilai tukar rupiah relatif terkendali di tengah tingginya tekanan pada Agustus dan September 2020. Hingga 16 September 2020, nilai tukar rupiah tercatat depresiasi 1,58% secara point to point dibandingkan dengan akhir Juli 2020 atau terdepresiasi 6,42% apabila dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2019. Pelemahan rupiah pada Agustus-September 2020 antara lain dipengaruhi masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan, baik karena faktor global maupun sejumlah risiko domestik. Kedepan, Bank Indonesia memandang nilai tukar rupiah berpotensi kembali menguat seiring dengan tingkatnya yang secara fundamental masih under value, didukung inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang juga lebih rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar melalui penguatan efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks harga konsumen pada Agustus 2020 mencatat deflasi 0,05% mantuman, sehingga inflasi IHK sampai dengan Agustus 2020 tercatat sebesar 0,93% atau year to date. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat rendah yaitu sebesar 1,32% year on year, menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,54% year on year. Inflasi inti tetap rendah, dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan Bank Indonesia mengarahkan ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar yang terjaga. Inflasi kelompok administered prices juga rendah, terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara. Sementara itu, deflasi pada kelompok volatile food dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat, pasokan yang memadai sejalan dengan panen di berbagai sentra produksi dan distribusi yang terjaga. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada tahun 2020 dan 2021 akan terkendali dalam sasarannya 3% plus minus 1%. Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan juga kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Hingga 15 September 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau yang sering kita sebut quantitative easing di perbankan sekitar 662,1 triliun rupiah, terutama bersumber dari penurunan giro wajib minimum sekitar 155 triliun rupiah dan ekspansi moneter sekitar 491,3 triliun rupiah. Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK yaitu 29,22% pada bulan Agustus 2020. Dan juga rendahnya suku bunga
pasar uang antar bank atau PUAP overnight yang sekitar 3,31% pada Agustus 2020. Longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada bulan Agustus 2020 dari 5,63% dan 9,47% pada bulan Juli 2020 menjadi 5,49% dan 9,44%. Sementara itu, imbal hasil surat berharga negara atau SBN 10 tahun pada Agustus dan September 2020 meningkat dari 6,83% pada Juli 2020 menjadi 6,87% pada Agustus 2020 dan 6,92% per 15 September 2020. Sejalan dengan ketidakpastian di pasar keuangan baik karena faktor global maupun sejumlah risiko domestik tersebut. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1, uang beredar dalam arti sempit, dan M2, uang beredar dalam arti luas, pada Agustus 2020 meningkat menjadi masing-masing 19,3% year on year dan 13,3% year on year, terutama didorong oleh dampak ekspansi, baik ekspansi moneter maupun ekspansi fiskal pemerintah. Bank Indonesia terus juga memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Sampai dengan 15 September 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebesar 48,03 triliun rupiah, termasuk di dalamnya melalui skema lelang utama, lelang tambahan atau green shoe option, dan private placement. Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pembiayaan public goods di dalam APBN 2020 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020 berjumlah 99,08 triliun. 99,08 triliun rupiah. Dengan komitmen Bank Indonesia dalam pembelian SBN dari pasar perdana tersebut, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan non-public goods khususnya untuk UMKM sebesar 44,38 triliun rupiah.
besarnya pendanaan 44,38 triliun rupiah, pembagian beban tentu saja sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio perbankan pada bulan Juli 2020 tetap tinggi, yaitu 22,96%. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan tetap rendah, yaitu secara bruto 3,22% dan secara neto 1,15%. Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja di sektor dunia usaha yang masih tertekan dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 tercatat rendah, yaitu sebesar 1,04% year on year. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga tinggi, yaitu tercatat sebesar 11,64% year on year pada Agustus 2020. Kedepan, intermediasi perbankan diharapkan kembali membaik sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi domestik. Beberapa sektor telah mencatat peningkatan pertumbuhan kredit, yaitu sektor pertanian, pertambangan, dan transportasi. Selain itu, total restrukturisasi kredit perbankan hingga Agustus 2020 telah mencapai 18,64% dari total kredit, ditopang dengan likuiditas yang terjaga. Berbagai perkembangan ini disertai dengan akselerasi program pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui penguatan penjaminan kredit oleh pemerintah, diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan ke depan. Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai tetap terjaga. Pertumbuhan uang kartal yang diedarkan pada Agustus 2020 menurun dari 6,17% pada Juli 2020 menjadi 5,8% year on year sehingga dan tercatat sebesar 762,1 triliun rupiah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan nilai transaksi non-tunai menggunakan ATM, kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik juga mencatat kontraksi 13,94% year on year pada Juli 2020. Kedepan, Bank Indonesia akan melanjutkan percepatan implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 tersebut melalui perbaikan infrastruktur, pengaturan dan mekanisme insentif yang relevan melalui kebijakan sistem pembayaran, termasuk terus mendukung efektivitas berbagai program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk di dalamnya dalam penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi, moda-moda transportasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah di pusat dan di daerah.
dalam kesempatan pembahasan apakah di Komisi 11 DPR RI maupun di Badan Anggaran DPR RI dalam rangka penyusunan APBN 2021 sudah kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yaitu sekitar 4,8% sampai dengan 5,8%. Hampir seluruh kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk bersama, bersinergi, berkoordinasi dengan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari pengaruh COVID-19. Apa yang telah dan terus kami lakukan? Yang pertama, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga yang tahun ini menjadi sekarang adalah suku bunga kebijakannya menjadi 4%. Suku bunga acuan Bank Indonesia 4% ini terendah sejak tahun 2016. Dan itu kan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau perbaikan sudah terjadi. Sejak bulan Juli, Agustus terjadi. Dan insya Allah di triwulan 3 itu akan lebih baik dibandingkan triwulan 2. Tahun depan perkiraan kami pertumbuhannya kisarannya 4,8 sampai 5,8%. Sedikit lebih tinggi dengan perkiraan pemerintah 4,5 sampai 5,5%. Kemarin di Badan Anggaran disepakati bahwa asumsi makro dalam penyusunan APBN 2021 pertumbuhan ekonominya 5%. Nah, perbaikan pemulihan ekonomi ini tadi kami sampaikan tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Seberapa cepat mobilitas manusia, mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas ekonomi yang sering Bapak Presiden menyebutkan produktif dan aman. Itu seberapa cepat itu dilakukan.